Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas topik kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah kebersihan usus, yaitu tips menjaga kebersihan usus, tuntaskan masalah pencernaan. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat salah satu organ yang penting ya dalam organ tubuh kita yaitu usus ya. Kebutuhan untuk menjaga kebersihan usus ini ya tampaknya belum banyak disadari oleh masyarakat gitu. Itu bisa dilihat dari banyaknya gangguan pencernaan yang dapat timbul ya dari satu organ, misalnya usus itu sendiri ya, kemudian usus besar ya, kemudian usus halus dan usus 12 jari ya. Nah, ini ada Dokter Jeffrey, spesialis penyakit dalam ya, dokter spesialis bedah digestif dari Siloam Hospital itu menjelaskan bahwasanya usus yang sehat itu terjaga akan membantu kinerja sistem pencernaan ya. Jadi ketika usus kita berjalan dengan aman, lancar, dan kita bisa menjaga kondisi kesehatan kita, ya kita bisa makan dengan enak. Kemudian usus kita tidak akan terjadi peradangan ataupun lancar dalam konsumsi makanan, dan otomatis itu harus ada usaha dari kita dalam mengkonsumsi asupan makanan yang sehat dan juga menjaga ya tubuh kita misalnya dari stres dan lain sebagainya. Nah, karena peran yang begitu besar ya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan ya, kebersihan usus itu harus dijaga ya. Jadi kebersihan usus juga menjadi perhatian yang khusus ya. Jadi karena kebersihan usus itu ya dijaga dari mana? Dari penumpukan sisa-sisa makanan dalam tubuh ya. Nah, adapun gejala tubuh yang menandakan usus kotor ya, yang harus kita perhatikan yang ada 4 ya, ada 5 ya. Yang pertama itu susah BAB gitu ya. Ini adalah menandakan usus kita itu kotor ya. Salah satu ciri usus kotor paling mudah adalah sembelit atau susah buang air besar ya. Hal ini disebabkan karena usus itu tidak menghasilkan cukup lendir yang berfungsi untuk memperlancar saluran pada usus yang mempermudah keluarnya sisa-sisa makanan ya. Jadi memang produksi lendir yang cukup itu sangat dibutuhkan pada saat kita dapat memperlancar BAB ya. Nah, ini bisa diserang ya, kembali lagi seseorang itu terjadi itu karena mengalami stres ya. Jadi jauhi stres ya, karena stres itu awal dari kebanyakan penyakit yang akan muncul gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya, kemudian atau juga mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya. Yang kedua adalah gejala tubuh menandakan usus kotor adalah cepat lelah ya. Ciri lain usus kotor itu saat tubuh terasa cepat lelah yang diakibatkan oleh racun ya dari sampah makanan yang mengotori usus lalu masuk ke dalam darah melalui saluran limfa. Ya, tak hanya cepat lelah, Anda juga sangat mungkin mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi hindari lelah ya. Yang pertama tadi adalah jangan cepat stres ya. Yang kedua adalah cepat lelah. Jangan karena cepat lelah ya. Artinya kita harus mengatur tubuh kita, jadwal kita yang rutin itu supaya tidak menyibukkan kita. Tentu saja itu akan berdampak pada kesehatan usus kita. Yang ketiga adalah nyeri ya. Nyeri yang dimaksud bisa jadi yang ketiga adalah nyeri, yaitu gejala yang gejala tubuh yang ketiga yang menandakan usus kita kotor itu nyeri ya. Nyeri yang dimaksud biasa terjadi di sekitar bagian tubuh ya. Termasuk sakit kepala, nyeri di tulang belakang dan serta nyeri yang menjalar dari punggung. Yang keempat adalah bau mulut ya. Gejala yang satu ini tentu saja tidak asing buat kita gitu ya, dengan sisa-sisa makanan yang menumpuk dalam usus ya, gas yang berbau tak sedap akibat penumpukan itu kemudian berpengaruh terhadap pernafasan ya. Yang kelima adalah gangguan tidur ya. Gejala kalau usus kita kotor itu gangguan tidur ya. Berarti kalau kita ada gangguan tidur berarti usus kita juga terganggu gitu ya. Berarti ada indikasi usus kita terganggu. Usus yang kotor itu juga bisa menyebabkan gangguan tidur ya, seperti insomnia ya. Muasalnya itu karena mayoritas serotonin tubuh, yaitu hormon yang mempengaruhi suasana hati dan kualitas tidur diproduksi di usus, sehingga bukan hanya tidur yang terganggu, kualitas hidup pun juga dapat menurun ya.
Nah, yang paling penting ya setelah 5 tadi gejala yang menandakan usus kita kotor, ada cara untuk membersihkan usus yang kotor gitu. Yang pertama adalah pola makan yang sehat ya. Jadi ada 5 juga ya, ada 6 ya. 6 untuk membersihkan usus kita supaya tidak ada gangguan yang tadi ya. Yang pertama pola makan sehat ya. Menerapkan pola makan sehat itu penting ya. Sudah kita sampaikan di channel ini pola makan sehat, kemudian pola hidup yang sehat termasuk di dalamnya itu cara termudah untuk salah satunya membersihkan usus juga gitu ya. Salah satunya dengan memperbanyak asupan makan kaya serat ya. Seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak minum air putih ya. Selain dehidrasi tubuh itu selain menghidrasi tubuh atau menyairi tubuh itu air putih sangat memberikan manfaat berlimpah untuk memperlancar pencernaan. Jadi yang kita terus sampaikan dan juga para medicine ya, para dokter sampaikan adalah 8 gelas atau 2 liter ya. Itu bisa dicicil ya. Dari pagi siang malam ya, 2 gelas, 2 gelas, 2 gelas sampai terakhir sebelum kita 2 jam sebelum tidur kita konsumsi air putih hingga 8 gelas gitu. Jadi total 8 gelas atau 2 liter itu sangat membantu untuk membersihkan usus ya. Yang ketiga adalah olahraga ya. Lemak tubuh yang biasa tinggi itu bisa terpengaruh terhadap olahraga ya. Terpengaruh terhadap resiko kanker usus. Jadi olahraga itu secara rutin tak hanya menjaga kesehatan kardio kita ya, tetapi juga membantu meningkatkan aliran darah ke otot pada sistem pencernaan ya, di mana otot bisa bekerja lebih cepat dan efektif untuk menggerakkan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Jadi sangat urut ya. Jadi tidak hanya untuk kesehatan kardio, tetapi juga untuk kesehatan otot yang akan melancarkan sistem pencernaan. Yang keempat adalah konsumsi probiotik ya, menambah makanan dengan kandungan probiotik adalah opsi lain untuk membersihkan usus ya. Manfaat probiotik yang berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan secara keseluruhan bisa didapat dari yogurt ya, kimchi ya, acar dan makanan fermentasi yang lain. Yang kelima adalah konsumsi obat pencahar ya. Apabila usus menjadi kotor, mengganggu aktivitas, minum obat laksatif atau pencahar itu bisa dicoba. Dan yang terakhir adalah hidroterapi. Jadi umumnya membersihkan usus dengan hidroterapi direkomendasikan dokter kepada pasien yang menderita sembelit parah. Produser hidroterapi berupa memasukkan cairan dalam jumlah besar ke dalam tubuh. Cairan ini akan mengairi usus besar dan mengeluarkan feses ya. Jadi itu sebagai sekalian. Jadi pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh dimulai dari atas dulu, yaitu menjauhkan dari stres. Kemudian pola hidup sehat ya, makan teratur, protein, mineral ya, kemudian juga olahraga yang rutin. Yang olahraga itu kalau kita runut dapat memperkuat otot pencernaan juga yang akan melancarkan proses pencernaan. Dan itu adalah serangkaian bagaimana kita menjaga kesehatan usus ya. Dan juga saya tidak lupa untuk merekomendasikan untuk juga menjaga kesehatan dengan konsumsi rutin propolis. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya ya. Ya ini adalah produk premium ya. Dan juga sudah memakai nanoteknologi yaitu untuk manfaatnya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian juga manfaatnya antara lain Turkish Propolis Turkiya ini juga banyak sekali ya. Di antaranya untuk penyakit non medis ya, untuk kolesterol ya, asam urat ya, diabetes, stroke ya, batuk pilek ya, mah, kanker, kolesterol ya, jantung, paru-paru ya, termasuk juga untuk kesehatan usus gitu ya. Kemudian varian yang kedua yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Turkiya brand. Ini memberikan manfaat, memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala, stres ya, dan kepala pening ya. Juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Turkiya ini adalah produk halal ya, kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association ya. Penggunaannya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh.
Misalnya berat badan tubuh itu 70 kilo berarti 7 tetes, 60 kilo berarti 6 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Surya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.